Saya Umira Zarin. Saya Diwani Aldia Putri. Saya Yodi Putra. Saya Firzantania Zara. Dan saya Rahil Honiso. Di sini kelompok kami akan menayangkan video mengenai hukum perusahaan di Indonesia. Jangan lupa tonton ya. PT adalah suatu badan usaha berbadan hukum yang mana modalnya terkumpul dari berbagai saham, dan setiap pemiliknya memiliki bagian dari banyaknya lembar saham yang dimiliki oleh masing-masing investor. PT juga disebut sebagai perusahaan induk, yaitu perusahaan yang menjalankan pimpinan sentral pada perusahaan grup untuk mengendalikan dan mengkoordinasikan anak perusahaan. PT pertama kali diatur dalam pasal 36 sampai dengan pasal 56 KUHD yang berlaku di Indonesia sejak tahun 1848, dan aturan tersebut sekaligus membuktikan bahwa bentuk perseroan terbatas sudah lama dikenal di Indonesia. CV atau Commanditaire Finance Cap merupakan suatu badan usaha alternatif dengan modal terbatas yang berdiri karena adanya kerjasama antara dua orang atau lebih yang terdiri dari orang-orang yang bertanggung jawab mengatur perusahaan atau sekutu aktif, dan orang-orang yang memberikan pinjaman dengan tanggung jawab terbatas terhadap perusahaan atau sekutu pasif. Pendirian CV tidak secara spesifik diatur dalam KUHD, tetapi karena CV termasuk dalam kategori firma, maka ketentuan pasal 22 dan 23 KUHD juga berlaku untuk pengaturan CV. Lalu, apa dasar timbulnya hubungan hukum antara perusahaan induk dengan anak perusahaannya ya? Perusahaan induk merupakan pimpinan sentral yang dapat mengendalikan dan mengkoordinasikan anak perusahaan menjadi satu kesatuan manajemen. Dengan adanya kesepakatan antara perusahaan induk dan anak perusahaan, maka akan menimbulkan hubungan hukum yang memiliki akibat hukum, di mana perusahaan induk bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan dari anak perusahaan sebatas jumlah saham yang dimilikinya. Perusahaan induk dapat berfungsi sebagai pimpinan sentral untuk mengendalikan dan mengkoordinasikan anak perusahaan untuk mencapai satu tujuan ekonomi yang sama. Perusahaan induk juga dapat mengurangi hak dan mendominasi hak perusahaan lainnya. Wewenang ini dikenal dengan nama holding company. Bagaimana ya pengawasan perusahaan induk terhadap anak perusahaannya? Kapasitas perseroan sebagai perusahaan induk bertujuan untuk melakukan pengawasan dan pengendalian kegiatan dari anak perusahaan. Perusahaan induk akan merumuskan strategi-strategi yang akan diterapkan pada tingkat anak perusahaan, sedangkan direksi pada anak perusahaan menjalankan strategi bisnis sebagaimana yang ditetapkan oleh perusahaan. Apa contoh dari perusahaan induk yang memiliki anak perusahaan? Salah satu contoh perusahaan induk yang memiliki anak perusahaan adalah PT Telekomunikasi Indonesia. PT Telekomunikasi Indonesia Tbk atau PT Telkom adalah perusahaan penyedia layanan dan jaringan telekomunikasi terbesar di Indonesia. PT Telekomunikasi Indonesia sendiri memiliki 15 anak perusahaan. Dalam hal ini, PT Telkom Indonesia memiliki kepemilikan mayoritas saham atau kendali atas Telkomsel. Saham yang dimiliki PT Telkomsel yaitu sebesar 69,9%. PT Telkom Indonesia adalah pemegang saham induk yang memiliki kepentingan ekonomi dan pengaruh dalam operasional Telkomsel. PT Telkom Indonesia menggunakan kepemilikan sahamnya pada Telkomsel untuk mengelola dan mengarahkan strategi bisnis perusahaan tersebut. Terima kasih sudah menonton video kami, semoga video ini dapat bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya!